Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Reski Astuti Soraya, salah satu dosen dari Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah Sistem dan Pengendalian dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, aspek pengajaran. Berikut ini saya akan menyampaikan sekilas tentang mata kuliah Sistem dan Pengendalian. Mata kuliah Sistem dan Pengendalian merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Sistem dan Pengendalian merupakan rumpun dari mata kuliah Sistem Informasi. Mata kuliah Sistem dan Pengendalian bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep serta teori tentang sistem dan pengendalian sesuai dengan proses bisnis yang terjadi di suatu perusahaan. Pemahaman yang utuh atas konsep ini itu harus didasari dengan pengetahuan yang memadai tentang proses bisnis dari suatu perusahaan yang digabungkan dengan prinsip-prinsip pokok akuntansi dalam suatu sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa pengetahuan yang memadai untuk mampu mengembangkan konsep menjadi suatu sistem informasi akuntansi yang utuh atau komprehensif bagi perusahaan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Sistem dan Pengendalian itu ada 4. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta mengaudit sistem informasi akuntansi yang meliputi elemen-elemen sistem, pengaruh teknologi terhadap sistem, pengendalian internal, dan sistem akuntansi yang lengkap pada sebuah perusahaan. Yang ketiga, memiliki keterampilan teknis yang dapat diandalkan dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta mengaudit sistem informasi akuntansi yang meliputi elemen-elemen sistem, pengaruh teknologi terhadap sistem, pengendalian internal, dan sistem akuntansi yang lengkap pada suatu perusahaan. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan dalam menyajikan informasi akuntansi manajemen untuk mendukung pembuatan keputusan manajerial. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk Sistem dan Pengendalian itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang sistem informasi akuntansi secara mandiri. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta mengendalikan sistem informasi akuntansi yang meliputi elemen-elemen sistem, pengaruh teknologi terhadap sistem, pengendalian internal, dan sistem akuntansi yang lengkap pada sebuah perusahaan untuk mendukung pembuatan keputusan manajerial. Yang ketiga, memiliki keterampilan teknis yang dapat diandalkan dalam mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta mengendalikan sistem informasi akuntansi yang meliputi elemen-elemen sistem, pengaruh teknologi terhadap sistem, pengendalian internal, dan sistem akuntansi yang lengkap pada sebuah perusahaan dalam mendukung pembuatan keputusan manajerial. Referensi untuk mata kuliah Sistem dan Pengendalian itu ada 2, terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utamanya sendiri itu ada 3. Yang pertama, buku dari Turner, Wegener and Copeland tahun 2017, Accounting Information System, Control and Process, edisi ketiga. Yang kedua, buku dari Romney, Steinbach, Summer and Wood tahun 2021, Accounting Information System, edisi ke-15. Dan yang terakhir itu adalah buku dari Richardson,
Cheng and Smith Accounting Information System edisi keempat. Sedangkan untuk referensi pendukung kita punya dari Mulyadi tahun 2016 Sistem Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan semua artikel ilmiah yang mendukung mata kuliah Sistem dan Pengendalian. Mata kuliah ini akan disampaikan secara tatap muka di dalam kelas sebanyak kurang lebih 16 kali pertemuan. Terdiri dari 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, ujian tengah semester itu sendiri, 7 pertemuan setelah ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk mata kuliah Sistem dan Pengendalian terdiri atas tugas biasa, kuis, ringkasan mata kuliah, dan menyelesaikan studi kasus. Ringkasan mata kuliah dibuat sebelum memulai perkuliahan setiap pekan. Kuis akan diberikan kepada mahasiswa pada saat satu pokok bahasan telah diselesaikan, dan kuis ini terdiri atas 10 soal yang nantinya akan dikerjakan melalui aplikasi Quizizz. Studi kasus juga akan diberikan nanti pada saat mahasiswa menyelesaikan satu pokok bahasan baru. Tugas studi kasus ini berupa pertanyaan yang nanti akan ditentukan waktu pengumpulannya. Tugas tersebut harus dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa atau merupakan tugas individu. Kriteria penilaian mata kuliah Sistem dan Pengendalian. Untuk aspek teori itu dinilai sebanyak 40%. Teori ini terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan formatif. Untuk aspek praktik itu dinilai sebanyak 50%. Aspek praktik itu terdiri dari tugas sebanyak 20% dan praktikum sebanyak 80%. Untuk 10%-nya itu dibebankan pada kehadiran mahasiswa. Berikut ini merupakan cuplikan video pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dulu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke ya, jadi alhamdulillah semua dalam keadaan baik, makanya bisa sampai di kampus hari ini ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pekan lalu, di mana pekan lalu itu kita membahas tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang fraud, ethics, and internal control, atau ketika di bahasa Indonesia kan itu adalah kecurangan, etika, dan pengendalian internal. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu fraud, ethics, and internal control, ada tidak yang mau kasih pendapat tentang apa itu fraud, apa itu etika, dan apa itu pengendalian internal? Kita mulai dari fraud dulu. Ada yang tahu apa itu fraud? Oke, coba Baso, apa itu fraud? Fraud adalah penipuan atau kecurangan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Oke. Kalau etika? Oke, silahkan Nurjana. Ya. Kalau menurutku etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Oke. Kalau pengendalian internal? Nunu, apa itu pengendalian internal? Berbicara mengenai pengendalian internal merupakan pengendalian yang dilakukan untuk mendeteksi juga mencegah kecurangan dalam perusahaan. Oke, ya. Jadi semua pendapatnya itu sudah mendekati ya dari definisi fraud, ethics, and internal control itu sendiri. Nah, sebelum kita lompat ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari fraud, ethics, and internal control ya. Jadi sesuai dengan RPS dan mata kuliah Sistem dan Pengendalian, tujuan kalian mempelajari fraud, ethics, and internal control itu adalah supaya kalian sebagai mahasiswa itu mampu mengidentifikasi jenis kecurangan serta metode-metode yang diperlukan
dalam mencegah, meminimalkan, dan mengurangi dampak kecurangan. Nah, kecurangan itu bisa terjadi ketika perusahaan merasa terancam. Ya. Jadi sistem informasi akuntansi itu mengalami berbagai jenis ancaman. Ancaman di sini itu digolongkan menjadi 4. Ya, yang pertama itu terkait dengan ancaman mengenai bencana alam dan politik. Contoh bencana alam itu seperti yang kita tahu ya, banjir, gempa bumi, ya. Kalau berkaitan dengan bencana politik itu berarti berhubungan dengan perang, ya. Terus yang kedua itu adalah kesalahan software atau perangkat lunak dan peralatan yang tidak berfungsi. Ketika peralatan tidak berfungsi, maka peralatan tersebut akan gagal digunakan. Makanya contohnya di sini ada kegagalan software ataupun hardware-nya. Terus ada kelebihan atau fluktuasi daya. Ya, jadi kalau misalnya dayanya berlebih, bisa jadi sistem yang digunakan itu akan rusak. Terus yang terakhir terkait dengan kesalahan perangkat lunak itu adalah kesalahan transmisi data yang tidak dideteksi. Jadi misalnya datanya dipindahkan 1 GB yang berpindah itu misalnya cuman setengah GB, tapi kita tidak sadari bahwa datanya itu tidak berpindah sepenuhnya. Yang ketiga itu adalah tindakan yang tidak disengaja. Tindakan yang tidak disengaja ini dilakukan oleh baik dari manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas. Contohnya ketika ada kecelakaan akibat kelalaian manusia, misalnya kegagalan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Terus ada kesalahan logika dan sistem yang tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang terakhir itu ancaman dari tindakan yang disengaja, ya. Jadi karyawannya ataupun manajernya itu sengaja melakukan hal ini, ya. Contohnya itu sabotase, korupsi, salah saji laporan keuangan, dan kecurangan dalam bidang komputer atau yang lazim disebut dengan computer fraud. Nah, bicara tentang fraud itu didefinisikan oleh berbagai ahli, ya. Dari 2 buku referensi yang kita punya, kita juga dapat 2 definisi dari fraud. Yang pertama itu fraud didefinisikan sebagai segala hal yang dilakukan oleh seseorang yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atas orang lain. Yang kedua, fraud itu didefinisikan sebagai pencurian, penyembunyian, dan konversi untuk keuntungan pribadi, baik itu berupa uang, aset fisik, ataupun informasi yang dimiliki oleh orang lain. Dari 2 definisi tadi, fraud itu digolongkan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama itu ketika fraudnya berhubungan dengan penyalahgunaan aset. Jadi aset yang dimiliki itu disalahgunakan. Caranya bagaimana? Entah asetnya dicuri ataupun asetnya digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh orang-orang yang telah diberi kepercayaan. Yang kedua itu adalah salah saji dalam pencatatan keuangan, ya. Jadi ketika melaporkan kondisi keuangan perusahaan ada saldo yang diubah, ya. Atau dalam tingkat lanjut bisa jadi nanti ada oknum-oknum yang melakukan manajemen laba atau earnings management. Fraud ini tidak bisa terjadi tanpa adanya 3 hal, ya. Nah, ya. Ketiga hal tersebut itu digambarkan ke dalam the fraud triangle atau segitiga kecurangan. Segitiga kecurangan ini terdiri dari yang pertama ada insentif atau pressure atau tekanan. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Insentif itu berhubungan dengan tekanan. Jadi ketika seseorang merasa tertekan, dia bisa jadi melakukan fraud kepada perusahaan. Tekanannya banyak, ya, ada tekanan dari keluarga, ada tekanan pasar, ada tekanan kondisi keuangan, ya. Tekanan-tekanan tersebut bisa memicu seseorang melakukan fraud di
tempat dia bekerja. Yang kedua, ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Nah, kesempatan itu biasanya muncul ketika seseorang memiliki akses ke sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan sesuatu tersebut sifatnya itu penting, ya. Jadi misalnya kalau Nunu punya akses ke rekening perusahaan, ya, di mana rekening tersebut misalnya merupakan hasil penjualan, bisa jadi Nunu bisa melakukan fraud karena dia punya kesempatan untuk melakukan fraud itu. Yang ketiga itu adalah rasionalisasi, atau seseorang merasa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang masuk akal atau rasional, ya. Jadi dia merasa bahwa ketika dia melakukan fraud itu adalah sesuatu yang pantas dia lakukan, bukan sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi dia merasa bahwa saya berhak atas uang ini karena misalnya perusahaan tidak menggaji saya secara pantas, atau gaji saya terlalu rendah, jadi tidak apa-apa kalau saya ambil sesuatu dari perusahaan tersebut. Nah, berkaitan dengan tekanan tadi atau pressure, itu dibedakan lagi menjadi 3, ya. Ada tekanan finansial, tekanan emosional, dan tekanan gaya hidup. Tekanan finansial itu ketika seseorang hidup atas bayang-bayang atau ekspektasi orang lain. Jadi karena orang lain berekspektasi bahwa dia harusnya sudah punya 3 mobil, ya, maka dia akan beli 3 mobil, ya. Terus yang kedua itu adalah tekanan emosional. Tekanan emosional itu bisa terjadi contohnya ketika seseorang memiliki ego atau ambisi yang tinggi. Bisa jadi juga ketika kinerja seseorang tersebut tidak diakui di perusahaan, maka dia akan melakukan kecurangan. Yang terakhir itu yang berhubungan dengan gaya hidup, ya. Gaya hidup itu ketika seseorang yang gaya hidupnya berlebih-lebihan, atau dalam hal ini gaya hidupnya sesuatu yang negatif. Misalnya dia punya kebiasaan berjudi, kebiasaan mabuk-mabukan. Nah, ketika dia kebiasaan berjudi, artinya dia butuh uang lebih daripada yang seharusnya. Cara untuk mendapatkan uang tersebut itu dengan melakukan kecurangan di tempat dia melaksanakan pekerjaannya. Nah, sedangkan dari sisi akuntansi, fraud itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah fraud atau kecurangan akuntansi. Yang kedua adalah kecurangan non akuntansi atau computer fraud. Kecurangan akuntansi itu dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah manajemen fraud. Artinya fraud ini terjadi di tingkat manajemen paling atas. Yang kedua itu adalah employee fraud. Employee fraud itu berarti setingkat di bawah manajemen, ya. Yang ketiga ada customer fraud, berarti berhubungan dengan pelanggannya. Dan yang keempat itu adalah vendor fraud, berarti berhubungan dengan supplier atau vendornya. Nah, internal control itu bisa mendeteksi atau mencegah terjadinya kecurangan di setiap tingkat fraud ini kecuali di tingkatan manajemen fraud, ya. Kenapa pengendalian internal tidak bisa mencegah di tingkatan manajemen? Karena manajemen merupakan tingkat tertinggi dari sebuah perusahaan, ya. Jadi ketika manajemen melakukan fraud berarti itu adalah tahap terakhir. Contohnya kalau kita bicara laporan keuangan. Jadi dalam tahap terakhir pelaporan keuangan itu semua berada di tangan manajemen. Jadi ketika manajemen ingin melakukan manajemen laba terhadap laporan keuangannya, maka itu biasanya tidak bisa dicegah oleh pengendalian internalnya. Nah, yang bisa dicegah itu yang 3 tingkatan di bawah, yaitu fraud karyawannya atau kecurangan karyawannya, ya. Contohnya misalnya ketika karyawan memanipulasi waktu kerjanya, dia cuma kerja 7 jam tapi dilaporkan 8 jam supaya misalnya dia dapat gaji atau upah yang lebih. Nah, caranya pengendalian internal mencegah hal itu dengan menugaskan seorang supervisor.
Supervisornya nanti bertugas untuk mengecek apakah orang ini atau karyawan ini benar-benar bekerja sesuai dengan yang dilaporkannya. Yang ketiga itu adalah customer fraud. Nah, contoh customer fraud itu ketika customer atau pelanggan mengembalikan barang yang sudah dibeli, ya, supaya dia bisa menerima ganti rugi. Nah, sedangkan barang yang dibeli itu bukan dari kita, ya, tapi spesifikasinya sama. Nah, untuk mencegah hal itu, maka perusahaan itu harus, ya, menyediakan uang ganti rugi hanya kepada penjualan yang punya laporan penerimaan, ya. Jadi ketika kita menjual, customer terima laporan penerimaannya, hanya penjualan yang seperti itu yang akan kita ganti rugi. Nah, untuk kecurangan vendor atau kecurangan dari supplier, contohnya itu ketika supplier minta 2 kali pembayaran untuk satu faktur. Cara mencegahnya itu adalah dengan hanya membayar faktur yang cocok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Jadi kalau kita punya pesanan pembelian dan laporan penerimaan atas faktur X, maka itu yang kita bayar. Nah, ketika kita telah membayar faktur tersebut, maka dokumen-dokumen yang berhubungan dengan faktur itu kita simpan atau kita arsipkan, jadi tidak akan terbayar lagi. Kalau kecurangan yang berkaitan dengan komputer itu ada 2 macam sumbernya. Yang pertama itu adalah dari sumber internal dan yang kedua itu dari sumber eksternal. Kalau sumber internal itu berhubungan dengan manipulasi input, terus program manipulasi dan manipulasi output. Jadi apa yang diinput itu dimanipulasi, apa yang jadi output itu juga nanti dimanipulasi. Begitu juga dengan programnya. Nah, kalau dari sumber eksternal atau dari luar perusahaan itu misalnya ketika perusahaan mengalami hacking, ya, atau ada DOS attack, dan yang terakhir adalah spoofing. Spoofing itu ketika seseorang berpura-pura sebagai pemilik akun, ya. Jadi yang selama ini kalian kenal dengan hacking itu sebenarnya spoofing, tapi ketika dia merusak atau mengubah informasi yang ada di dalamnya itu menjadi tindakan hacking, ya. Nah, yang kedua itu yang berhubungan dengan etika, ya. Jadi sama seperti yang disampaikan Nurjana tadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban moral seseorang. Nah, dari konsep etika inilah muncul sebuah konsep yang dinamakan dengan kode etik. Kode etik itu merupakan seperangkat pedoman yang terdokumentasi untuk perilaku moral dan etika dalam sebuah organisasi. Nah, kode etik ini itu ditetapkan oleh manajemen. Nah, manajemen nantinya setelah menetapkan kode etik itu harus menegakkan dan memberikan contoh prinsip-prinsip bagaimana karyawan harus berperilaku etis, ya, sehingga nanti karyawannya itu merasa karena manajer saya sudah mencontohkan apa yang seharusnya, maka saya juga harus melakukan hal itu. Dalam hal ini itu adalah sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Nah, konsep etika itu lebih gampang kalian lihat kalau kalian bercermin dari sudut pandang sebaliknya. Ya, jadi kita bisa tahu sesuatu itu bersih ketika kita tahu bagaimana kondisi kotornya. Ya. Jadi perusahaan itu wajib mematuhi kode etik, ya, supaya nanti kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer atau karyawan itu bisa dikurangi. Nah, kode etik bersama dengan pengendalian internal itu sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan.
Jadi selain mencegah, dia juga bisa meminimalkan risiko ketika kecurangan sudah terjadi. Ya. Nah, kebijakan untuk membantu menghindari terjadinya kecurangan dan kesalahan di dalam sebuah perusahaan itu ada 3. Yang pertama, itu adalah memelihara dan menegakkan kode etik. Yang kedua, memelihara sistem pengendalian internal akuntansi. Dan yang terakhir, memelihara sistem pengendalian teknologi informasi. Pembahasan terakhir itu mengenai internal control atau pengendalian internal, ya. Nah, definisi pengendalian internal yang paling terkenal dan sering digunakan itu adalah definisi dari COSO atau Committee of Sponsoring Organization, ya. Jadi COSO itu mendefinisikan pengendalian internal sebagai sebuah proses. Nah, proses ini itu dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain dalam sebuah perusahaan. Nah, prinsip-prinsip ini ya yang dikembangkan oleh COSO itu harus dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan sebuah perusahaan dalam 3 kategori. Kategori pertama itu adalah efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua itu adalah keandalan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga itu adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti materinya cukup jelas ya. Nah, setelah materi ini kalian silahkan mengerjakan tugas. Tugasnya hari ini itu berupa studi kasus. Studi kasusnya itu ada di halaman 100, studi kasus 53 untuk referensi Turner, Wegener, and Copeland ya. Nah, tugasnya itu paling lambat dikumpulkan 2 hari ke depan ya, simpan di meja saya. Oke? Nah, sebelum saya tutup ya, karena materi mengenai fraud, ethics, and internal control sudah selesai, kalian bersiap untuk kuis pekan depan ya. Seperti biasa, kuisnya itu kita menggunakan aplikasi Quizizz ya, berarti kuisnya pilihan ganda yang terdiri atas 10 nomor ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan ya. Jangan lupa belajar untuk kuisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Bu, makasih. Baiklah, berikut ini merupakan salah satu bentuk asesmen yaitu kuis yang dilaksanakan melalui aplikasi Quizizz.